semuanya, balik lagi bersama kami di podcast Sudut Makna. Pada hari ini kita akan mengangkat podcast kita dengan topik It's good to be a photographer. Keren kan topik kita pada hari ini? Tapi nggak kalah keren juga narasumber kita yang kita undang pada hari ini, guys. Putu Christian Welly Robin yang biasa dikenal dengan Kak Welly. Halo Kak Welly, Halo Hana, gimana kabar Kak hari ini? baik, baik, Baik ya. Pekerjaannya lancar. lancar, lagi Lancar. rame malah. Lagi rame ya Iya. Kak ya. Aduh, keren banget. Kak Welly, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang Kak. Mm-mm. Mungkin bisa diperkenalin dulu Kak dari nama, pekerjaan, atau kegiatan Kakak seharian. Oke, nama saya Willy Robin, biasa dipanggil Willy. Saya backgroundnya kuliah di DKV, yang belum tahu DKV itu Desain Komunikasi Visual. Dia kampusnya di Denpasar. Terus pekerjaan sekarang aku bekerja sebagai videografer ya, editor ya, fotografi ya. Tapi karena ini bahasannya soal fotografer, jadi kita akan bahas di lingkup itu aja ya, gitu. Wah, berarti Kak Welly ini orangnya produktif banget ya pekerjaannya. Editor bisa, fotografer bisa, videografer juga bisa gitu ya. Iya, all around lah. Jadi apa aja Oke. disikat yang penting ada duitnya gitu kan. Oke, Kita ambil aja. guys. Simpen itu ya, guys. Oke, kita langsung aja lah ya masuk di Boleh. pertanyaan pertama. Kak Welly, mungkin penonton-penonton juga banyak bertanya-tanya gitu dari yang kerjaan yang dipengen-pengenin orang tuh kan biasanya kayak dokter, desainer, polisi, guru gitu. Apa sih alasan yang bikin kakak memilih fotografer itu menjadi salah satu pekerjaannya? Soalnya kelihatannya seru. Terus juga waktu milih jurusan kuliah dulu, saya menghindari matematika. Jadi saya pilih desain, tapi ternyata di desain juga ada sedikit matematikanya gitu. Tapi emang dari kecil arah cenderungnya itu lebih suka ke art seni gitu. Terus kebetulan kan dulu juga bapak aku punya kamera, jadi aku bisa pinjam-pinjam, jepret-jepret. Dari situlah kayak, wah seru juga ya gitu kan. Jadi itu kayak istilahnya apa ya? Mengabadikan momen gitu. Jadi kan momen-momen yang penting atau nggak penting itu kita foto. Sekarang sih nggak ngerasa penting ya, tapi ntar pas mau 10 tahun lagi gitu atau nggak Oh, mau udah tua gitu tiba-tiba ketemu foto gitu kan. Walaupun jelek foto tapi kan kayak merefresh memori lagi gitu. Makanya aku pengen bagiin itu ke orang-orang gitu loh. berarti berawal dari nggak mau ketemu matematika ya Kak ya? Yoi. Berawal dari situ nggak akhirnya memilih DKV gitu. Ya Kak, Mm-mm. sesuai dengan yang Kakak bilang, desain DKV, desain komunikasi visual ya Ya, kan Kak? Bisa kali dijelasin tipis-tipis gitu dari awal Kakak ngambil jurusan DKV sampai Kakak sekarang bisa menjadi fotografer itu kayak gimana sih? ini cerita sejujurnya. DKV sebenarnya bukan pilihan utama saya. Jadi awalnya saya nyari itu memang di videografi atau di fotografi, tapi saya kemakan marketing kampus ya, dibilang DKV itu ada kok nanti fotografi. Ternyata cuma 2 semester. Dan tapi itu nggak masalah di DKV itu luas sebenarnya. Jadi kita belajar desain, kita belajar marketing, kita belajar video, belajar 3D, belajar desain semuanya dipelajari. Nanti di ujungnya baru ada penjurusan gitu. Jadi kebetulan penjurusannya saya ambil videografi, tapi UKM-nya saya ikuti fotografi kayak gitu. Oh, gitu kan. Gitu. Oke, kalau ngomong-ngomongin soal fotografer gitu ya Kak ya. Mm-mm. Dari banyaknya bidang-bidang itu selain fotografi, apa sih hal menarik di matanya Kak Welly fotografer itu? Apa sih yang bikin Kak Welly itu kayak, ini fotografer nih fashionku gitu. Yang pertama adalah keunikannya dalam mengambil gambar. Jadi kan banyak ada style-style foto gitu kan. Jadi ada style foto kayak street photography, ada wedding, ada arsitektur gitu. Jadi biasanya kalau kita di dunia seni tuh makin aneh, tuh makin keren gitu. Jadi kita punya identitas kita sendiri jadinya kan. Biar kalau orang lihat tuh kayak, wah ini pasti Willy yang foto nih kayak gitu loh. Jadi ada ciri khasnya, itu yang seru. Itu juga bisa jadi nilai jual kayak gitu loh. Oh, gitu Kak, menarik juga ya ternyata jadi Yoi. fotografer itu jadi kepikiran gitu, kayak pengen gitu jadi fotografer. Ah ribet sebenarnya.
Oke Kak, buat kita mungkin penonton-penonton juga mau tahu apa sih materi mendasar atau materi yang paling penting yang buat bagi-bagi kita nih yang pemula-pemula gitu, Hmm. yang kita harus tahu tentang fotografer itu apa sih Kak? Fotografer itu jepret momen. Itu basicnya. Eh? Jadi kan berawal dari sana itu kita ada keinginan gitu loh buat mendokumentasikan sesuatu gitu. Kalau kita istilahnya matanya peka gitu kan. Jadi kayak ada apa-apa, bagus nih. Oh ini momen nih kayak gitu. Kalau udah punya itu, kita berangkat dari HP juga bisa gitu kan. Jadi kita latihan aja dulu. Untuk latihan dasar itu kayak latihan framing gitu, latihan komposisi di dalam fotonya. Nanti kalau sudah kita merasa ilmunya cukup, boleh coba kamera. Soalnya kan kamera tuh sebenarnya lumayan mahal gitu kan. Kalau kamera yang proper ada sih yang murah, cuman ya kalau kita mau explore lagi kita harus keluarin duit lagi gitu. Jadi enaknya sih di pedalaman dari dasar dulu dari kamera HP gitu aja sih. Berarti kalau misalnya dibilang kita mau nyoba-nyoba dulu berarti masih bisa lah pakai HP dulu kita Bisa, coba-coba gitu ya? kecuali mau anak orang kaya, langsung Oh, beli kamera langsung. paling bagus. Kamera paling bagus, kursus kuliah lolos. Ya, denger guys. Dari awal nih Kak, dari awal Kakak ngambil jurusan DKV sampai sekarang pasti ada dong, nggak mungkin enggak. Suka dan dukanya, apa yang senang-senang, apa yang sedih-sedih pasti udah pernah Kakak alami Hmm, dong. Mungkin bisa diceritain apa hal yang menyenangkan, apa hal yang menyedihkan gitu yang udah mm-mm. terjadi. Dukanya banyak. Ya, Dari duka dulu berarti ya? dukanya Oke, banyak. dari Soalnya belajar sesuatu yang baru itu kan butuh effort gitu kan. Fotografi juga kita harus latihan banyak gitu. Juga kita harus kayak mengenal lingkungan, kita juga harus tahu alat yang kita pakai, kita juga harus tahu secara teorinya gimana, secara prakteknya gimana. Habis itu kita juga harus belajar hal-hal lain. Soalnya kan fotografi itu kayak ada 3 tahap gitu kan. Praproduksi itu sebelum kita motret, ibaratnya kayak kita nyiapin alat, kita mau kemana, kita tahu bawa alatnya apa, habis itu pas di lapangan, eksekusinya gimana, apalagi ada kendala-kendala lapangan gitu kan, jadi kayak contohnya foto di Bedugul itu kan bagus ya, tiba-tiba hujan, terus kita ngapain? Foto hujan-hujanan, emang pernah gitu ya? pakai payung Oh, pakai gitu. payung. Kita ada persiapan. Itu dah yang namanya pas sebelum produksi gitu. Terus setelah produksi ada lagi kita editing gitu kan. Entah itu editing sampai proses cetak gitu. Jadi ada step by stepnya kayak gitu loh. Itu lumayan perlu waktu sih buat belajar. Jadi kayak kalau sekarang kan informasi udah cepet ya gitu. Banyak kok orang-orang yang sharing pengalamannya dia, sharing tips triknya dia di YouTube atau di internet atau enggak buku dah paling gampang. Terus kalau kalian juga mau ningkatin skill, perbanyaklah melihat referensi atau hasil orang. Jadi gimana kita bisa menghasilin yang bagus kalau kita nggak pernah lihat sesuatu yang bagus kayak gitu. Jadi banyak-banyaknya. Itu kan dari dukanya ya. Dukanya tuh susah Iya, tuh, susah. susah. Apalagi fotografi itu tidak hanya soal fotografi, tapi juga soal bisnis gitu kan. Kalian sakti tapi kalian nggak bisa jualan, gimana gitu kan. Gitu. Semuanya kan soal jualan juga, jual jasa gitu. Terus sukanya waktu ditransfer klien. Itu siapa yang nggak suka Iya. kan? Suka soal itu Mm-mm. gitu. Tapi yang paling suka sih waktu fotonya tuh dibilang bagus, apalagi sampai dipakai foto profil gitu kan. Yang punya pacar pasti relate kayak gitu kan. Oke lah. Aku fotoin kamu, habis itu tag tag ih bagus jadi foto profil kan senang gitu kan. Atau nggak kliennya tuh dia sampai request kita repeat order gitu kan. Ntar kalau aku ke Bali aku pakai kamu lagi ya kayak gitu. Atau kita diundang ke daerahnya dia di luar Bali, nah kayak gitu. Oh gitu Kak, berarti Mm-mm. setiap pekerjaan juga pasti ada ya suka duka. Ada dong. Jadi kalau duka menurut Kak Willy berarti emang masalahnya yang tadi kalau sukanya tuh kayaknya semua orang juga suka sih masalah Mm-mm. transfer gitu kan. Siapa yang nggak suka pas di part itu, apalagi Iya. dipuji kan gitu. Oke Kak, kalau masalah duka nih Hana mau nanya, sempet gak sih Kak Welly itu selama menjadi fotografer tuh mungkin dapat kritik atau dapat komplainan gitu dari customer gitu, klien pernah nggak sih?
Sering sebenarnya. Sering. Soalnya kan kita jualan jasa dan selera orang beda-beda. Itu challenging-nya juga. Kita harus pintar-pintar lah ngelihat gitu kan. Kayak kita nih kliennya siapa, bapak-bapak gitu kan. Jadi kita suruh dia yang kayak anak muda gitu. Atau enggak formal nih kliennya kayak gitu. Sesuai kebutuhan sebenarnya. eh Apalagi ya. Terus kayak kalau komplain-komplain itu asal sesuai dengan yang kita tawarin, yang dia dapat, biasanya tuh minim sih komplainnya gitu kan. Makanya paling enak tuh sebelum kita kerja itu meeting kecil lah gitu aja ngobrol dia, kalian butuhnya apa, kalian maunya kayak gimana, ini yang saya tawarkan, ini saya bisa kayak gini. Dan yang paling penting budgetnya masuk nggak? Maunya ini itu duitnya sedikit. Aduh, ini kayak udah termasuk keluh kesah Eh, Kak. Kayaknya. Kak, kalau dibilang kakak pernah mendapatkan kritik, gimana sih cara kakak kayak ngeresponin kritik-kritik dari klien gitu, cara kakak ngejawabnya itu gimana? tergantung permasalahannya sih. Biasanya kalau soal selera itu eh, ada aja yang kita bisa entah kita kasih revisi atau mungkin kita biarin aja gitu kan tergantung tingkat logis kritiknya mereka gitu kan. Jadi kalau kritiknya aneh-aneh gitu kan, minta kayak bisa nggak sih dikurusin di video, bisa tapi 6 bulan lagi diet gitu, baru kurus kayak gitu loh. Kan kayak ya effort lebih lah gitu. Jadi Tapi kadang kesel juga ada pastinya ya ada kalau dapat customer yang kayak gitu. seringnya tuh janjian jam 5, Datangnya telat, ngaret kita gitu. setengah 5, datangnya jam 8. Emang pernah kayak gitu ya sampai? Pernah. Pernah. Oke Kak, dari yang Kakak ceritain tadi nih, udah kan suka duka gitu kan. Ya, mungkin apa ya, kayak misal suka duka yang Kakak lewatin sekarang pasti ada support dari orang-orang terdekat, mungkin kayak orang tua, saudara, teman-teman, sahabat gitu. Mungkin kira-kira cara supportnya gimana ya, support sistemnya bagi Kakak gitu? Punya tanggungan, itu Oh, supportnya. Jadi kalau kamu hmm. nggak kerja, kamu nggak bisa bayar. Oh iya sih. Nggak sih, tapi dari keluarga juga support gitu kan. Sebenarnya dulu sempet kayak apa beneran nggak nih gitu, foto nggak ada duitnya gitu kan. Terus ya aku lebih tepatnya maksa lah minta kamera pertama gitu kan. Tak buktiin pokoknya sama orang tua nih, aku bisa ngasih duit dari sini ya. Jadi ya kan sekarang kerjaan utama Berarti Kakak ini udah bisa membuktikan udah ya, bisa. kalau apa yang waktu itu ada hasilnya sekarang. Iya, jadi Kayak gitu. kayak neh kan Nih, kan udah ada gitu. percaya. Oke guys, lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Kak, kira-kira nih dari kakak, dari fotografer dari awal gitu, gimana sih? Aku pengen tahu gimana sih cara media promonya anak fotografer gitu. Gimana cara kayak ada nggak sih kriteria pelanggan untuk memilih fotografer gitu? Ada, jadi setiap klien tuh ada marketnya gitu kan. Kita mau main yang marketnya lokal gitu di sini atau marketnya luar atau kita mau mainnya yang kecil-kecil gitu, maksudnya kayak event-event ulang tahun atau event apa gitu ada. Jadi itu tergantung sih kayak biasanya kan yang kenceng itu dari mulut ke mulut sebenarnya atau nggak kita pakai media promosi di Instagram atau di mana gitu. Atau ikut agensi yang udah gede, itu paling cepat sih sebenarnya. Tapi itu juga cara buat nge-branding diri kita gitu kan. Biasanya kan aku dari vendor A gitu kan. Terus aku ada ikut event di mana, terus aku ketemu sama WO-nya sana, tukeran kartu nama gitu kan. Jadi itu nambah koneksi. Nanti dia ada acara manggil aku. Kan nggak aku doang yang kerja, bisa juga ada fotografer, videografer lain. Dari situ kita kenalan, kenal lagi. Nanti pas ke sana kita dipanggil kayak gitulah jadinya. Oh, salah Eh, satu sih kita sama relasi kita itu tuh penting gitu kan. Oke Kak, kalau dibilang pasti ada sempet beberapa kali nemu customer yang susah diarahin. Ada nggak? Kayak susah diarahin di sini ini, tapi dia datang ah nggak mau kayak "Enggak, aku di sini padahal ya kayak ada lah Hmm, pasti ya, nggak mungkin nggak. ada. Gimana sih kakak cara kakak ngurusin itu, cara kakak ngeresponin itu gimana? Biasanya kita gimana ya?
kayak yang basic-basic aja gitu kan. Misal kayak dia nggak suka terlalu di-expose full body gitu kan, ya udah kita close up atau enggak itu bisa kita obrolin sebelumnya sih. Mau teknisnya gimana, ada foto referensi nggak gitu atau dia punya biasanya tuh kayak eh, dream fotonya gitu loh. Jadi kayak dia tuh mau terlihat seperti apa di foto kayak gitu. Jadi biasanya kita penuhi dulu yang dia mau kayak gitu tuh, habis itu baru dah nanti kita explore gitu kan. Tergantung kondisi juga di lapangan gitu kan. Kalau ada umpamanya ayunan juga jungkit tuh ya suruh aja mereka coba main gitu kan. Oh, Intinya kita tuh harus pintar cairin suasana gitu kan. Semua orang pasti kaku kok di foto gitu. Tapi kalau oh. mereka selfie keren gitu. Berarti gimana caranya kita ngasih tahu customer kayak menghangatkan Mm-mm. suasana aja ya, Komunikasinya gitu. komunikasinya juga sebelum kita ngadain take fotonya. Mm-mm. Oke, Kak. Kita langsung aja ke pertanyaan utama yang sesuai dengan topik kita hari ini, Kak. Menurut Kak Welly, kira-kira pekerjaan fotografer itu menjanjikan nggak sih? Ini susah sebenarnya ya. Menjanjikan sebenarnya, menjanjikan kalau kita pinter bawa diri, kita pinter menjual jasanya gitu kan. Soalnya ini bukan sesuatu hal yang instan gitu loh. Jadi nggak bisa kayak mau baru join setahun udah merasa sakti terus dibayar tinggi, nggak bisa. Kita main itu sama relasi, kita mainnya sama pengalaman. Soalnya biasanya ngebedain kan gitu. Ini orang baru belajar setahun 2 tahun, habis itu turun lapangan sama orang yang udah bertahun-tahun di profesi itu pasti beda caranya dia gitu. Jadi intinya tuh teruslah berproses kayak gitu, terus berproses, terus lebarkan relasi gitu. Sering-sering join komunitas gitu kan, kampus atau di luar kampus gitu. Kalau habis kerja sama orang, jangan langsung putus gitu aja, kayak tetaplah kita ngobrol atau enggak kita tukar kerjaan gitu. Oh, gitu kan. Mm-mm. Berarti nggak ada suatu hal yang instan, guys. Kita harus proses terus. Enak aja mau instan gitu kan. Mie instan aja direbus. Kita harus berproses biar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul Mm, Kak Welly? betul. Betul. Oke Kak Welly, ini udah nutupin ya pertanyaan kita udah yang Mm, terakhir. Sebelum kita tutup ini, kita itu punya jargon Kak. Jargonnya itu, kalau Hana nanti ngomong ADB, kita gerakannya gini. Always do the best. Oke? Kita coba dulu deh. ADB, always do. Ngomong dong. Nah, ADB, always do tuh. the best. Eh, Oke, kita coba ya. Satu, dua, tiga. ADB, always do duh. the best. Oke, Kak Welly, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu, udah mau kita tanya-tanya, udah mau membagikan Mm-mm. ilmu-ilmu yang sangat penting, bukan lumayan lagi, yang sangat penting bagi kita. Dan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast-podcast kita. Jangan lupa like-nya, subscribe, komennya. Nanti kalian saranin komen-komen, saran-saranin konten-konten yang baik ke depannya, guys. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten seru kita lainnya. Terima kasih, guys. Dadah. Subscribe PPA, Bye-bye. guys. Terima kasih, Kak Welly. Iya. Dikit aja, dikit aja. Iya. Yeah.